WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Ya, marilah kita bersama-sama membuka hati untuk merenungkan, meresapkan sabda Tuhan untuk kehidupan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda untuk hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 dari Injil Santo Matius, bab 10, ayat 16 sampai dengan ayat 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesempatan bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu di dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, judul besar dari kutipan hari ini adalah penganiayaan yang akan datang dari pengakuan akan Yesus, ya. Penganiayaan yang akan datang, ya, memang menakutkan, ya, mengkhawatirkan, ya. Tapi realita kehidupan memang, ya, hidup di situasi manapun juga tidak lepas dari apa yang namanya tantangan. Bahkan kekerasan juga kita saksikan sampai sekarang pun, yang namanya kekerasan, kekejian itu masih terjadi, ya, di kalangan umum, tapi juga di kalangan kita umat dalam Gusti. Tantangan, ya, dalam realitas kehidupan seringkali kita memilah-milah, ya. Dalam hidup itu ada yang namanya kekuatan, ada yang namanya kesempatan, itu yang positif, ya. Ya, ada kekuatan, ada kesempatan, tapi juga ada kelemahan dan ada tantangan, ya. Yang keempat ini, ya, tantangan, hal yang menantang, hal yang kadang-kadang sulit, kadang-kadang penuh persoalan, kadang-kadang rumit, ya. Kalau menyangkut kehidupan juga kadang-kadang keji, ya, kadang-kadang keras, ya. Dan itulah realitas kehidupan. Dan itulah pula yang menjadi pengalaman kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengalaman gereja. Maka saudara-saudara sih, di dalam menghayati iman bagaimanapun juga kita tidak lepas dari satu panggilan, satu keutamaan, yaitu ketangguhan.
supaya kita mempunyai hati yang tangguh, supaya kita mempunyai iman yang tangguh, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh ya di dalam kehidupan ini. Ya, karena yang namanya tantangan itu selalu ada. Yang namanya tantangan itu selalu harus kita hadapi. Dan gereja juga mempunyai pengalaman yang bermacam-macam. Kadang-kadang kita mengalami zaman yang mudah ya, zaman yang nyaman, zaman yang penuh kenyamanan ya. Tapi kadang-kadang gereja juga mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang penuh tantangan. Bahkan dimusuhi bisa jadi ya. Ya, buktinya yang namanya martir itu selalu saja muncul ya. Yang namanya martir, mereka yang berkorban demi iman, mengorbankan hidup demi iman, selalu saja ya menjadi suatu yang ya dituntut oleh situasi. Ya, maka ya kita diharapkan punya iman yang tangguh ya di dalam kehidupan kita. Ya, tantangan tentu saja tidak harus jauh-jauh ya. Di sekitar kita saya kira banyak sekali tantangannya, banyak sekali tantangan. Ya, karena situasi gereja kita sendiri barangkali tidak ideal ya. Barangkali kadang-kadang kita sendiri juga merasa ya kok rasanya kok ibadat itu kurang menarik ya hati saya kok beku, kok merasa tidak tertarik dengan apapun ya di dalam kaitannya dengan iman. Saya merasa tertarik dengan kegiatan-kegiatan gereja. Itu tantangan ya, tantangan. Ya, dan ya kita harus cerdik, kita harus berpikir keras, kita harus mencari terus ya. Ketika kita menghadapi tantangan maka kita mencari terus. Banyak santo-santa yang bisa menjadi contoh untuk kita semua. Ketika mereka mengalami tantangan itu dari diri sendiri, ya ketika kehilangan iman, ketika mengalami kemandekan di dalam iman, mereka mencari, mereka membaca, mereka bertanya, mereka masuk dalam keheningan, ya itulah mencari. Ya, kita tidak boleh berhenti untuk mencari. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dari orang lain, kita juga harus mencari. Ya, misalnya saja satu pengalaman, ya kadang-kadang kehadiran kita sebagai umat Allah belum diterima di suatu komunitas, ya belum diterima. Tapi kita tetap bersaudara, kita tetap tekun, kita tetap hadir, ya kita tetap hadir. Ya, saya juga mempunyai pengalaman ketika masa kecil, ya ketika masa kecil, ya sebagai orang Katolik kadang-kadang juga dirasakan asing oleh teman-teman tertentu, komunitas tertentu. Tapi kita tetap hadir, ya kita tetap bekerja sama, dan akhirnya terjadilah persaudaraan yang sejati di antara kita. Terjadi persaudaraan yang baik di antara kita, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda keyakinan. Itulah. Maka iman yang tangguh itu menjadi tuntutan kita. Iman yang tangguh itu menjadi tuntutan untuk zaman kita. Iman yang tangguh itu selalu menjadi suatu yang perlu kita mohonkan pada Tuhan, supaya sungguh menjadi kekuatan kita dalam menghadapi situasi yang penuh tantangan. Maka saudara-saudara sih, jangan berkecil hati apabila kita mengalami banyak kesulitan dan banyak tantangan, karena itulah realita yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh lari dari kenyataan, semuanya harus kita hadapi dengan cerdik, tapi juga dengan tulus hati. Cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.